Si paling perdana. Anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PD Perjuangan TB Hasanuddin mendesak 33 prajurit TNI yang melakukan penyerangan terhadap warga desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk dihukum. Menurutnya perbuatan mereka tidak cukup hanya dengan minta maaf saja. Politikus PD Perjuangan itu meminta Pondam 1 Bukit Barisan mendalami motif penyerangan karena belum ada kejelasan terkait hal ini. Selain itu, keterlibatan pihak lainnya juga harus diselidiki. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DNP Evening News edisi Selasa 12 November 2024 dengan beragam berita faktual dan terkini yang akan mengisi ruang informasi Anda. Saya Andika Rizky Rahansyah bersama Anda. Status tersangka Syahbiri Nur gugur akibat gugatannya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Ses Pramono Rano Karno bakal laporkan Budi Ari imbas tudingan terlibat judol. Serta Tiongkok siap bernegosiasi dengan Indonesia soal klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan. Kita mulai lembaran DNP Evening News malam ini dengan segmen Election 360. Viral di media sosial sikap calon gubernur Kalimantan Timur nomor urut 1 Isra Nur dinilai netizen terlalu sombong dan merendahkan pasangan calon lain. Dalam debat Pilkada 2024, Cagup Kaltim yang sedang berlangsung tepatnya pada sesi tanya jawab, moderator mempersilahkan calon gubernur nomor 1 Isra Nur untuk bertanya ke calon gubernur nomor 2 Rudi Masud. Bukannya melontarkan pertanyaan ke paslon lawannya, justru Isra Nur memilih untuk tidak bertanya sambil meremehkan paslon yang menjadi lawannya itu. Sebagai informasi, pasangan Isra Nur dan Hadi Mulyadi merupakan pasangan petahana. Video Isra Nur yang memilih untuk tidak bertanya karena tidak ada pengalaman yang kemudian viral mengundang reaksi netizen. Sebab debat pilgub yang dirancang KPU ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui dan menilai visi dan misi serta program-program ke depan jika terpilih, bukan masa lalu pengalamannya. Kita beralih ke Pilgub Jawa Barat, di mana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor 2, JC Wiradinata dan Ronald Surapraja mengaku puas dengan hasil debat publik pertama di Pilgub Jabar yang digelar di Geraha Sanusi Harjaninata Universitas Padjadjaran Bandung pada Senin 11 November malam lalu. Akan tetapi menurut JJ, waktu yang diberikan KPU untuk menyampaikan visi dan misi terlalu singkat, di mana lanjutnya setiap paslon hanya diberikan waktu 45 detik untuk menjawab setiap pertanyaannya. Ia pun meminta KPU Jawa Barat untuk mengevaluasi jalannya debat kedua nanti. Lebih lanjut, dirinya menyebut sebab debat ini merujuk salah satu alat untuk masyarakat agar mendapatkan referensi untuk memilih, sehingga akan lebih baik apabila waktu diperlukan. JJ pun menambahkan debat ini merupakan wadah untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu gagasan-gagasan hingga program untuk membangun Jawa Barat ke depan. Beralih ke Sumatera Utara, pasangan nomor urut 1 calon bupati dan wakil bupati Langkat Syah Afandi dan Tiorita menang telak dalam debat kedua Pilkada Langkat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Langkat di Hotel Arya Duta Medan, Sumatera Utara pada Senin 11 November lalu. Juru bicara pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat, Surkani, menjelaskan dari hasil debat yang ditayangkan langsung dari salah satu stasiun televisi swasta tersebut, pasangan dengan tagline Satria atau Syah Afandi Tiorita itu mampu menunjukkan kelasnya sebagai sosok calon yang syarat pengalaman di bidang pemerintahan. Debat yang mengusung tema peningkatan pelayanan ke masyarakat dan sinkronisasi pembangunan daerah dengan pusat ini, sebut Surkani, dapat dijawab dengan tuntas oleh pasangan Satria, di mana dalam debat tersebut sambung sekjen PAN Langkat ini di bidang pendidikan yang menjadi topik hangat antara kedua pasang calon terkait peningkatan pelayanan pendidikan dan pengangkatan P3 guru.
Jelasnya, paslon nomor 2 Iskandar Arditama menyinggung masalah pengangkatan P3K guru di Kabupaten Langkat di masa PLT Bupati Langkat Syah Afandin. Namun terangnya, pernyataan tersebut ditanggapi Syah Afandi dengan lugas kalau persoalan P3K guru sudah selesai ditangani sesuai instruksi pemerintah pusat yang ditandai dengan dilantiknya guru P3K Langkat pada tahun 2023 lalu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Toraja Utara telah menyelesaikan proses penyortiran serta pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Kegiatan penyortiran dan pelipatan tersebut dilaksanakan di gudang logistik KPU Toraja Utara, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Senin 11 November lalu. Berdasarkan hasil penyortiran dan pelipatan surat suara yang dalam kondisi baik sebanyak 184.517 surat suara, sedangkan ada 67 surat suara yang dinyatakan rusak. Kasubag Logistik KPU Toraja Utara Halia Pabesak mengatakan bahwa penyortiran dan pelipatan surat suara ini diulang hingga beberapa kali. Walaupun logistik surat suara tersebut sudah dari lama tiba, Halia Pabesak menambahkan bahwa untuk surat suara tambahan antisipasi pemilihan suara ulang atau PSU nantinya akan dikoordinasikan dengan KPU Sulsel dan KPU RI. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan atas tersangka Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nur dalam sidang putusan terkait kasus dugaan suap lelang proyek. Dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 12 November 2024, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian juga dinyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang. Sementara itu, kuasa hukum Sahabiri Nur Susilo Ari Wibowo menegaskan pada intinya, sang klien tidak melarikan diri lantaran tidak ada surat penetapan. Kemudian ia juga menyatakan status Sahabirin tidak tertangkap tangan lantaran tidak ada di lokasi saat dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Terlebih, ia menjelaskan proses penetapan tersangka seharusnya disesuai dengan KUHP, yakni dimulai dengan pemanggilan dalam penyelidikan permintaan keterangan dan pemeriksaan calon tersangka itu harus dilakukan oleh KPK. Sebelumnya KPK telah mengantongi sebanyak 152 alat bukti sesuai aturan untuk menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nur sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek. Sebelumnya pada Minggu 6 Oktober lalu KPK melakukan OTT kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan. 2 hari berikutnya pada Selasa 8 Oktober, KPK mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahabiri Nur dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan. Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, Ciko Hakim, tengah mempertimbangkan untuk melaporkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi atas pernyataannya bahwa tim ses Pramono Rano menjadi tersangka kasus judi online. Ciko menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Budi Ari adalah fitnah yang tidak berdasar. Hal ini lantaran sosok yang disebut-sebut Budi tidak pernah ada di dalam kampanye tim pemenangan Pramono Rano. Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai juru bicara PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk melaporkannya. Ciko juga tidak menjelaskan hal lain lebih lanjut. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya akan melihat perkembangan ke depannya. Di lain sisi, Budi juga tengah mendapat sorotan di media sosial menyusul keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dalam kasus judi online. Sebab kasus penyalahgunaan wewenang ini berada di bawah kepemimpinannya sebelum ia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi. Viral video seorang pria di Surabaya marah-marah ke seorang siswa SMA. Pria itu menyuruh siswa tersebut berlutut hingga menggonggong di hadapannya. Dalam video viral itu tampak anak berbaju putih abu-abu yang diduga mendapat intimidasi dari seorang pria di hadapannya. Pria itu diduga sebagai oknum orang tua dari siswa sekolah lain. Murid tersebut dipaksa berlutut hingga menggonggong oleh pria itu. Keduanya juga dikerubungi oleh sejumlah orang yang berusaha untuk melerai. Diketahui peristiwa itu terjadi pada Jumat 21 Oktober 2024 di depan SMA Gloria 2 Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan pria yang menyuruh menggonggong murid itu bernama Ivan Sugiarto.
Ivan merupakan wali murid dari SMA Citahati. Ivan menyatakan proses hukum masih terus berlanjut. Meski demikian, ia bersama sekelompok orang yang diduga ikut membantu serta pihak sekolah sudah saling memaafkan dan berdamai. Sementara itu, perwakilan kelompok yang turut dalam dugaan keributan tersebut, Noke CS, menyatakan pihaknya dengan sekolah tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian. Lantas ia memastikan kedatangan ke lokasi hanya mencegah pertikaian, bukan malah sebaliknya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat bercerita bahwa ia pernah bersurat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, Nadiem Makarim, terkait keluhan-keluhannya soal dunia pendidikan, yang menyebut surat ini belum ditanggapi sampai sekarang. Gibran sempat menunjukkan surat tersebut di layar presentasi. Tampak surat itu bertulisan Kop Wali Kota Surakarta dengan nomor surat DK.00-2513-2024. Surat tersebut berisi keluhan-keluhan ia sebagai wali kota terkait permasalahan zonasi, program Merdeka Belajar, pengawas sekolah, hingga permasalahan ujian nasional. Namun demikian, Gibran yakin menteri saat ini yakni Abdul Mukti berbeda dengan Nadiem Makarim. Ia juga menyebut berbagai persoalan sudah ditanggung oleh Abdul Mukti. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan menutup sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Penutupan akan digelar di Kampus 2 UKI Toraja, Kelurahan Talung Lipu, Matalo, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Rabu 13 November 2024. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Pekerja Sinode atau BPS Gereja Toraja, Pendeta Alfred Anggui. Sebelumnya, Wapres Gibran dijadwalkan untuk membuka sidang raya ke-18 PGI ini. Namun karena ada tugas lain, maka Wakil Presiden Gibran yang akan menutup sidang raya ini. Sidang raya ke-18 PGI itu telah dibuka oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Tongkonan Kete Kesu, Toraja Utara pada Jumat 8 November 2024. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang-sidang masing-masing badan yang ada di PGI. Puncak dari sidang raya ini adalah memilih pimpinan PGI untuk periode 5 tahun ke depan. Sesaat lagi berita faktual dan terkini seputar wilayah Sumatera Utara akan hadir dalam DNP Sumut Perdana. Tetaplah bersama kami di DNP Evening News. Kita masuk segmen DNP Sumut Perdana. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mendesak 33 prajurit TNI yang melakukan penyerangan terhadap warga desa di Kabupaten Deli Serdang untuk dihukum. Menurutnya, perbuatan mereka tidak cukup hanya dengan minta maaf saja. Politikus PDI Perjuangan itu meminta Pomdam 1 Bukit Barisan mendalami motif penyerangan karena belum ada kejelasan terkait hal ini. Selain itu, keterlibatan pihak lainnya juga harus diselidiki. Ia juga mengimbau baik pelaku penyerangan hingga komandannya untuk dihukum. Menurutnya, tindakan para personel TNI tersebut sangat bertolak belakang dengan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Sebelumnya, pihak Pusat Penerangan TNI menyatakan komitmen untuk mengawal proses penyelidikan terkait dengan dugaan penyerangan OT 33 prajurit TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 205 Kilap Sumagan terhadap warga desa Slamet di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Haryanto menegaskan Mabes TNI akan terus memantau jalannya investigasi ini. Insiden ini menyebabkan sejumlah korban luka dan 1 warga meninggal dunia. Kita beralih ke Kota Medan, di mana Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan lengkap tentang video viral di media sosial terkait seorang anak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Padang Sidimpuan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan perkara itu saring lapor dan penyidik Polres Padang Sidimpuan sudah melakukan mediasi 3 kali saat penyelidikan serta diversi 2 kali saat sidik terhadap para pihak, namun tidak tercapai kesepakatan. Hadi menerangkan perkara saring lapor itu berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-5-78-5-2024-SPKT-Polres Padang Sidimpuan-Polda Sumut tanggal 24 Mei 2024 atas nama pelapor berinisial TSP dan terlapor MRST. Kemudian laporan polisi bernomor LP-87-6
2024 Polres Padang Sidimpuan Polda Sumut tanggal 20 Juni 2024 atas nama pelapor berinisial JT dan terlapor berinisial SRP. Lebih lanjut, Hani menjelaskan setelah melihat foto itu, MRST merekam video dirinya di kamar mandi hotel dan mengirimkannya kepada SRP 3 kali dengan fitur sekali lihat. Mantan Kapolres Baik Papua itu menuturkan penyidik Polres Padang Sidimpuan yang menerima laporan kedua belah pihak itu pun melakukan mediasi. Akan tetapi kesepakatan tidak tercapai karena orang tua SRP meminta ganti rugi di atas 100 juta rupiah. Sedangkan orang tua MRST hanya mampu sekitar 15 hingga 20 juta rupiah. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Tapanuli Utara menerima 21 laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau P3S Bawaslu Tapanuli Utara Parlin Tambunan pada Selasa 12 November. Yang mengatakan dari ke-21 laporan dugaan pelanggaran pilkada itu yang bisa teregistrasi hanya 7 laporan, sedangkan sisanya tidak teregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan material. Selain menerima 21 laporan, Parlim menambahkan pihaknya juga saat ini sedang menangani 2 temuan dugaan pelanggaran pilkada. Temuan itu masih sedang ditangani dan dikaji. DNP International News. Kini Anda sedang bersama DNP International News. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian kepada kemampuan bahasa Inggris Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah percakapan telepon yang berlangsung pada Senin 11 November 2024. Percakapan ini terjadi setelah Prabowo menghubungi Trump untuk menyampaikan ucapan selamat atas kemenangannya dalam pemilu Amerika Serikat yang digelar pada 5 November 2024 lalu. Dalam video percakapan yang diunggah oleh Prabowo di kedua akun media sosialnya yaitu X dan Instagram @Prabowo, Trump terdengar memuji kemampuan bahasa Inggris Prabowo. Menanggapi pujian itu, Prabowo menjelaskan, saat pelatihan militer saya memakai bahasa Inggris Amerika. Merujuk pada pengalamannya saat menempuh pendidikan di Fort Benning, Amerika Serikat pada 1981 serta pengalaman sekolah di luar negeri sejak masa SMP hingga SMA. Tak hanya memuji kemampuan bahasa, Trump juga memberikan apresiasi terhadap karya Prabowo yang menurutnya telah melakukan banyak hal baik bagi Indonesia. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Trump secara langsung. Prabowo juga mengungkapkan keprihatinannya atas insiden serangan terhadap Trump saat kampanye di Pennsylvania pada Juli lalu yang mewujudkan banyak warga Indonesia. Trump pun menanggapi dengan ringan dan menyatakan bahwa keberuntungan berada di pihaknya saat itu. Selain itu, Trump menyampaikan niatnya untuk mengunjungi Indonesia suatu saat nanti dengan menyebut negara itu sebagai tempat yang luar biasa. Pemerintah Tiongkok disebut siap untuk bernegosiasi dengan Indonesia terkait adanya klaim tumbah tindih di Laut Cina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jiang, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin 11 November lalu mengatakan Tiongkok siap bekerja dengan Indonesia untuk mewujudkan kesamaan penting yang dicapai antara pemimpin kedua negara dan memastikan bahwa hasil kerjasama itu dapat menguntungkan kedua negara dan kedua masyarakat pada secepatnya. Hal tersebut disampaikan terkait dengan joint statement pemerintah Tiongkok dan Indonesia tentang peningkatan kemitraan strategis komprehensif dan komunitas Tiongkok-Indonesia untuk masa depan bersama yang diambil dari laman Dewan Negara Tiongkok sebagai hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 9 November 2024. Dalam butir ke-9 kesempatan tersebut disampaikan kedua negara akan bersama-sama membuat lebih banyak titik terang atau bright spots dalam kerjasama maritim termasuk untuk area yang mengalami klaim tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk komite pengarah bersama dengan tujuan peningkatan kerjasama yang relevan dengan prinsip saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, fleksibilitas, pragmatisme, dan membangun konsensus sesuai dengan peraturan hukum masing-masing negara. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kesempatan bersama tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim Nine Dash Lines karena Indonesia selalu pada posisi bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 sehingga kerjasama tidak terdampak pada kedaulatan maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.
Sekian DNP Evening News untuk edisi Selasa 12 November 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dapatkan berita faktual dan terkini melalui DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dan juga DNP on the weekend setiap Sabtu dan Minggu. Kunjungi dnpmedianetwork.com untuk memperbarui informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizkyansyah. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, dan selamat beristirahat.